Lady, what are you doing? Creepy guy with the weird glasses. Yeah, he tried to give me this. Halo, jumpa lagi nih sama Abang Parku. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Kali ini Abang Parku akan membahas film Hollywood bergenre thriller berjudul One BR tahun 2019. Mengisahkan tentang seorang wanita yang baru pindah ke apartemen mewah tapi murah, di mana para penghuni apartemen itu adalah anggota sekte ngawur yang perilakunya sangat di luar nalar. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP dan let's play the story. Oh yeah? Does the plumbing do that every night? No, I got it from you. Thanks. Sure. My love life. Kisah akan dimulai dengan diperkenalkannya Sarah, wanita muda yang memulai kehidupan baru dan memutuskan untuk merantau di daerah Los Angeles. Setelah mencari apartemen kesana kemari, Sarah akhirnya mendapatkan apartemen mewah bernama Asilo Del Mar. Karena gaji Sarah masih di bawah rata-rata, apartemen mewah ini sangat terjangkau untuknya. Di sana, dia melihat suasana apartemen yang bagus. Lingkungan di sana pun nampak asri dan tenang, bahkan orang-orangnya pun sangat ramah. Sarah lalu bertemu dengan Pak RT bernama Jerry. Dia kemudian mendata Sarah sebab banyak orang-orang yang ingin menyewa apartemen di Asilo Del Mar. Jerry juga menanyakan apakah Sarah mempunyai hewan peliharaan. Di sini Sarah pun bilang kalau dia tidak memelihara hewan. Jika Sarah lolos uji kelayakan sebagai penghuni apartemen, maka Jerry akan segera menelponnya. Pets? No. Karena masih diuji kelayakan untuk tinggal di apartemen, Sarah pun menginap di sebuah motel sementara waktu. Entah kenapa tadi Sarah berbohong kalau dia nggak punya peliharaan. Padahal Sarah punya kucing yang diberi nama Komeng. Selang beberapa saat, ayah Sarah menelpon, yang mana dari percakapan itu diketahui kalau Sarah habis ribut sama ayahnya. Jadi itulah alasan kenapa dia lebih memilih hidup mandiri. Si ayah khawatir Sarah nggak bisa menjaga dirinya dengan baik. Mendengar omongan si ayah, Sarah yang kesal pun menutup teleponnya. Go. I'll talk to you later, okay? Bye. Di hari pertamanya bekerja sebagai admin di sebuah kantor, di sana dia berkenalan dengan senior kantor yang mulutnya agak ketus. Tapi sebenarnya seniornya ini baik, kita panggil aja dia Ana. Ana bersedia mengenalkan orang-orang yang ada di kantor ini dan merangkul Sarah supaya betah bekerja di kantor barunya. Bersamaan dengan itu, Sarah mendapat telepon dari pihak apartemen Asilo Del Mar bahwasanya Sarah lolos uji kelayakan dan diizinkan untuk menyewa apartemen. Mendengar hal itu, Sarah pun sangat senang dan langsung memindahkan barang-barangnya. Sampai saat Sarah hendak membawa kucing peliharaannya, dia sempat bertemu dengan pria ganteng bernama Brian. Dia nampak humble dan ingin membantu Sarah membawakan barangnya. Karena barang yang dia bawa adalah Komeng, Sarah pun menolak tawaran Brian. Hang on. Hey guys, you wanna give us a... Give me a second, okay? Okay. Setelah pindahan selesai, Sarah pun diperkenalkan oleh semua penghuni apartemen yang kebetulan sedang mengadakan barbekyuan. Layaknya keluarga, mereka menyambut baik kedatangan Sarah, apalagi nenek tua bernama Ida. Namun ketika ada pria aneh berkacamata satu bernama Chester menghampiri Sarah, lalu menawarkan buku buat dibaca, Sarah pun menolak dengan alasan kalau dia nggak suka membaca buku. Apalagi buku yang ditawarkan nampak membosankan. Ia lebih memilih ngobrol sama Brian yang udah jelas ganteng dan juga asik. Dari perbincangan keduanya, kelihatan banget nih kalau si Sarah suka sama Brian. Bahkan dia sempat kasih kode. Does she have them? Unpacking. Of course. Sehabis barbekyuan, Sarah pun memutuskan buat tidur dengan alat seadanya karena apartemen gak memiliki fasilitas tempat tidur. Perlu diketahui Sarah ini termasuk pengidap insomnia, jadi agar bisa tidur, Sarah harus meminum obat terlebih dahulu. Namun yang aneh, kali ini obatnya tidak bereaksi. Sarah malah dikagetkan dengan suara keras dan aneh yang muncul dari kamar. Sarah yang gak terlalu percaya akan hal mistis berpikir mungkin aja dia gak bisa tidur karena dosis obat tidurnya kurang atau kasurnya yang gak nyaman. Maka dari itu Sarah pun membeli kasur dan membeli obat tidur dengan dosis yang cukup tinggi. Saat membawa kasur itulah dia dibuat baper lagi sama Brian yang inisiatif membantu dirinya. Meskipun tidur di kasur baru yang empuk serta minum obat tidur dosis yang tinggi, Sarah masih belum bisa tidur karena dia lagi-lagi mendengar suara aneh di kamar. Ia mengira kalau suara itu berasal dari Komeng, kucing peliharaannya. Namun secara mendadak, Sarah melihat bayangan hitam yang sedang berlari. Sarah yang mengira bayangan itu seorang perampok berusaha mengejar, namun sayang dia malah bertemu nenek tua tetangganya yaitu Ida. Ia sempat berkeluh kesah dengan Ida bahwa akhir-akhir ini dia sering mendengar suara aneh di kamarnya. Di sini, Ida pun menenangkannya dan bilang kalau dirinya nggak mendengar apapun. Lebih baik Sarah paksakan untuk tidur.
Refill this every week so you don't have to worry about it. Do you hear that noise that the pipes make? I don't hear anything. Di hari selanjutnya, Sarah yang hendak berangkat kerja tiba-tiba mendapat surat misterius mengenai aturan di apartemen yang melarang untuk memelihara kucing. Bahkan di surat itu juga ada umpatan bahasa kasar untuk Sarah yang menyebutkan bahwa ada orang yang alergi di apartemen ini. Mendapat surat itu, Sarah pun keluar dan mencari siapa orang yang mengirim surat itu. Dari kejauhan, Sarah ngelihat si Chester yang perilakunya sedikit mencurigakan. Apalagi saat Sarah hendak menghampirinya, Chester malah pergi. Saat dirinya mau berangkat kerja, Sarah bertemu Brian yang membuat rasa takutnya hilang. Entah kenapa di sini Brian ingin mengajak makan malam. Walau sempat menolak, akhirnya Sarah mau setelah dia pulang kerja nanti. I don't know. No pressure. It was a short notice. Begitu sampai kantor, tugas yang diberikan bos sangatlah banyak, sehingga mau nggak mau Sarah harus menyelesaikannya malam ini juga. Kalau enggak, maka dirinya nggak akan mendapatkan uang lembur. Mengetahui jika Sarah mumet karena banyak kerjaan, Anna pun mencoba menghibur dan menemaninya sampai pulang ke apartemen. Ketika mau balik ke apartemen bersama dengan Anna, Sarah berpapasan dengan Brian yang mau mengajaknya makan malam. Di sini Sarah pun menolak sebab Anna ingin main ke apartemennya. Di sana, Sarah pun menceritakan sepenggal kisah hidupnya dahulu yang sangat manja kepada Anna, di mana Anna pun menasihati dirinya agar terus semangat menjalani hidup dan membuktikan bahwa dia bisa mandiri. Kalau bisa, hubungan dengan orang tuanya juga harus diperbaiki. Headaches and my neighbor's gonna report my cat, so No, that's some horse shit. I don't know. I was always such a daddy's girl. Yeah, well, I paid for it. Shit, he put me Setelah Anna pulang, Sarah yang mau tidur kembali diganggu. Kali ini bukan dengan suara aneh, namun dengan bau gosong yang sangat menyengat. Saat ditelusuri, ternyata bau itu berasal dari oven yang di dalamnya adalah si Komeng yang sudah terpanggang. Mendapati si Komeng sudah wafat, Sarah pun syok bukan main. Di saat yang sama, ada seseorang yang langsung mengikat kedua kaki dan tangan Sarah. Awalnya dia mengira kalau itu adalah Chester, namun saat berbalik badan, ternyata orang jahat tersebut adalah Brian. Sarah pun sangat terkejut kenapa orang seganteng dan sebaik Brian bisa melakukan hal itu. Ketika Brian ingin membius Sarah, dia pun langsung berusaha menyelamatkan diri dan kabur, di mana Sarah bertemu dengan tetangganya yang dia kira bisa membantunya. Namun faktanya, tetangga itu sudah bersekongkol dengan Brian. Bahkan semua penghuni apartemen juga hanya diam saja saat Sarah ingin dibius, termasuk Pak RT yang malah membantu Brian dalam aksi tersebut. Why we do the dinner party? Such a bad. Kemudian saat Sarah tersadar, dia sudah berganti pakaian layaknya tahanan yang berada di ruangan tertutup. Sarah berusaha meminta pertolongan, namun sayang usahanya sia-sia. Jerry beserta Brian lalu masuk ke ruangan dan menjelaskan bahwa mereka sudah memutuskan hubungan Sarah dengan orang-orang dekat sekaligus Anna rekan kerjanya. Yang lebih parahnya lagi, mereka memblokir kartu kredit Sarah agar dirinya tidak bisa kabur. Mereka kemudian meminta Sarah untuk menghadap ke dinding lalu meletakkan kedua tangannya ke tembok, yang membuat dirinya teringat waktu pertama kali melihat apartemen ini ada tambalan di dinding. Tentu aja Sarah pun menolak, hingga beberapa saat kemudian datanglah Chester yang membisikkan kepadanya. Jika dia menolak, maka nasib Sarah sama seperti Chester yang matanya dibuat buta serta telinganya yang dibikin budek oleh para penghuni apartemen. Tanpa banyak basa-basi, Sarah yang takut pun menuruti perintah mereka. Brian juga menjelaskan beberapa aturan. Jika lampu berwarna merah itu menyala, maka Sarah harus berlutut meletakkan kedua tangannya di tembok. Tapi kalau lampu itu mati, maka Sarah boleh beristirahat. A few minutes it will start to hurt. In an hour, it'll seem unbearable. Not move no matter what. And they turn off to you. Aktivitas Sarah dipantau dari kejauhan oleh Brian lewat CCTV, yang mana saat Sarah sudah tak mampu menjalankan perintah dan melepaskan tangan dari tembok, disitulah Pak RT dan Brian masuk. Sarah pun memohon agar dimaafkan dan tak diberi hukuman. Namun nampaknya mereka nggak punya belas kasihan. Kedua tangan Sarah ditempel dengan paku hingga membuatnya jadi lemas. Sarah yang berlutut selama berhari-hari mulai merasakan halusinasi, di mana dalam halusinasinya ada suara sang ayah yang menyuruhnya untuk segera kabur dan melepaskan paku di tangannya. Dengan menahan rasa sakit, dia pun mencabut tangannya dari tembok hingga akhirnya Sarah pun berhasil. Namun karena kehabisan banyak sirup, dia pun pingsan.
Gak lama setelahnya, datanglah Pak RT dan juga Brian. Di sini Sarah terlihat sangat pasrah dan sudah gak takut lagi. Ternyata kedatangan mereka ingin memberitahu kalau Sarah lolos masuk komunitas ini. Mulai dari sini, dia diperlakukan sangat baik seperti saat dirinya masuk ke apartemen ini. Kemudian Sarah pun dites kejujuran karena bagi komunitas apartemen Asilo Del Mar, kejujuran adalah landasan terpenting bagi mereka. Jadi, dia nggak boleh merahasiakan atau menutup-nutupi sesuatu. Untuk itu, Sarah pun diberikan buku pedoman agar dia tak melanggar hal-hal yang dilarang oleh komunitas ini. Perlu diketahui, meski dia sudah lolos tes, Brian masih saja mengawasinya dari CCTV. Ada momen di mana Sarah akhirnya membaur kepada penghuni yang lain. Dalam komunitas ini juga mengajarkan untuk saling tolong-menolong dan gak boleh sibuk sendirian dengan HP atau gadget. Sarah lalu kembali dites oleh Brian dan juga Pak RT mengenai larangan dan aturan komunitas. Saat menjawab beberapa pertanyaan, dia berhasil, tapi ketika Sarah menjawab pertanyaan yang lain, dia ketahuan bohong. Disitulah Sarah memohon maaf serta akan terus berusaha menjadi bagian dari komunitas ini. So we could. You want to be a part of this community? No, I'm sorry, Jerry. I want. Setelah dites, Sarah pun diajak ke sekolah. Di sana terlihat jelas kalau anak-anak sudah didoktrin tentang komunitas yang diciptakan oleh Charles Schwab. Kemudian dia ditugaskan untuk memantau CCTV bersama Brian. Sekilas pandangan Sarah teralihkan ke arah CCTV dalam ruangan itu, hingga muncul pertanyaan siapa yang mengawasi mereka. Secara bersamaan, Sarah pun melihat di monitor bahwa Nenek Ida nampaknya sedang sakit. Esther, how do we call Esther? Nggak butuh waktu lama, Sarah pun pergi menjenguk Nenek Ida disusul dengan para penghuni yang datang juga. Yang membuat Sarah nggak habis pikir, ternyata Nenek Ida ingin dieksekusi Matoy sebab dia sudah nggak punya kontribusi lagi di komunitas ini. Anehnya lagi, Nenek Ida malah tersenyum saat akan dieksekusi, seolah menandakan setelah wafat hidupnya akan bahagia. Asked me to say a few words. Well, she told you otherwise. For this community. For longer than most of us have been. Beberapa hari setelahnya, Sarah kembali dites kejujuran mengenai kemauannya bergabung di komunitas ini. Dengan tegas, Sarah menjawab iya, dan untungnya alat pendeteksi menyatakan kalau Sarah jujur. Sebagai tanda Sarah menjadi bagian keluarga komunitas yang sah, dia harus diberi tanda seperti anggota yang lain. Parahnya lagi, setelah menerima rasa sakit akibat diberi tanda, dia dijodohkan dan dinikahkan dengan Chester saat itu juga. Sebenarnya Sarah nggak mau, karena dia suka sama cowok yang good looking. Tapi apa boleh buat, karena takut dihukum lagi, Sarah pun menerimanya. Beruntungnya saat hendak dibuahi oleh Chester, ayah Sarah mendadak datang ingin mengajak Sarah pulang dan kembali ke rumah. Sayangnya, di sini Sarah diancam jika dia ikut dengan ayahnya, maka si ayah akan diwafatkan. Tak ingin ayahnya terlibat dengan komunitas ini, dia pun mengusir si ayah dan menghinanya agar dia tidak balik lagi untuk menjemput Sarah. Unless you can make him leave and never come back. Are you alright? It's between us. You think I care what you want? 'Cause I am. Honey, I flew. Ketika Sarah kembali ke kamar, Chester menunjukkan mesin jahit, di mana mesin itu adalah alat sepeninggalan almarhumah istrinya. Chester lalu menceritakan kalau dia sempat pengen kabur atau mewafatkan diri. Tapi Jessie, almarhumah istrinya, selalu mengingatkan untuk tetap bertahan hidup di apartemen mengerikan ini. Dari situlah Sarah mengerti kondisi dan keadaan Chester. Selanjutnya, apartemen pun mulai mencari penghuni baru untuk kamar yang kosong. Meskipun banyak yang ingin tinggal di apartemen ini, ternyata si Anilah yang terpilih untuk tinggal di apartemen Asilo Del Mar. Pastinya Ana pun mendapat perlakuan yang sama seperti Sarah saat tinggal di apartemen. Dari mulai diberikan suara-suara aneh yang dibuat oleh Pak RT dan juga diberikan tes uji kelayakan lolos komunitas yang mengerikan. Sarah kemudian diberi tugas untuk mendampingi Ana sebab dia yakin Ana nggak bakal kuat menjalani tes ini. Ketika Sarah ingin menenangkan Ana dan menyuruhnya menuruti kemauan Pak RT, si Ana malah kabur dan bilang kalau otak Sarah telah dicuci oleh komunitas ngawur ini. Disitulah Pak RT pun datang dan langsung memborgol Ana. Kemudian Pak RT meminta Sarah untuk menancapkan obeng ke jitok Ana sebagai hukuman. Namun saat Ana meminta Sarah untuk mencoba kabur, disitulah dia langsung menancapkan obeng ke Pak RT. Sarah! I can't. Christ, Jerry, you're right. Naasnya saat Ana dan Sarah mau kabur, Pak RT mendadak tersadar dan menembak Ana sampai wafat. Melihat kejadian naas tersebut, Sarah yang sangat dendam dengan Pak RT lalu mewafatkannya dan mengambil senjata Pak RT. Meskipun sempat dihadang oleh penghuni apartemen yang lain, Sarah yang memegang pistol berhasil membuat semua penghuni apartemen takut. Yang mana Brian pun menjelaskan bahwa mereka sebenarnya nggak pengen menjadi seperti ini. Namun karena mereka juga diawasi oleh para petinggi komunitas, jadi mau nggak mau mereka menurutinya. Charles Ellerby. It doesn't matter who our leader is.
I told you can leave. Sarah yang muak dengan semua ini kemudian kabur hingga akhirnya berhasil keluar dari apartemen. Disitulah dia tersadar kalau sepanjang jalan daerah ini diawasi oleh CCTV para anggota komunitas. Itu berarti Sarah harus segera keluar dari kota mengerikan yang dipimpin oleh sekte yang menyesatkan. Dan film pun berakhir. Di film ini terdapat pesan positif maupun negatif. Tolong menolong dan kejujuran antar sesama memanglah penting dan patut buat dicontoh. Namun pemaksaan dan juga penyiksaan itu tidaklah benar. Jadi bisa disimpulkan menyampaikan hal yang baik ataupun benar kepada sesama memang bagus. Tapi kalau caranya yang salah seperti film 1BR ini, ya salah banget. Segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Abang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Abang Parku pamit dulu. Salam apa? Ya salam Parku.